Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah ta'ala, atas izin Allah pada hari ini kita bisa membagikan video perdana dari rencana 10 video yang akan kita share ke jamaah sekalian ya, melalui channel YouTube Ma'had Andalusia. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 dari bulan suci Ramadan. Itu artinya kita saat ini sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, tentu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini adalah 10 hari terakhir yang berbeda tingkat kesulitannya jika kita bandingkan dengan 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Dan jika kita ingin mengetahui berpuasanya orang beriman dengan berpuasanya orang munafik, maka lihatlah bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa mereka di 10 hari terakhir. Orang-orang beriman di dalam puasanya adalah orang-orang yang semakin hari maka akan semakin sibuk mereka dengan urusan akhirat mereka. Tetapi orang-orang munafik ketika mereka berpuasa, maka semakin berlalu hari, maka akan semakin sibuk mereka dengan urusan dunia mereka. Nah, inilah perbedaan antara puasanya orang beriman dengan puasanya orang munafik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kemampuan untuk mengoptimalkan 10 hari terakhir dari Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal soleh. Baik, ikhwan wa akhwat fillah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video pertama ini insya Allah kita akan membahas tentang 5 kesalahan yang sering kita dapati di tengah kaum muslimin dalam hal pembayaran zakat ya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, kesalahan yang sering kita jumpai di tengah kaum muslimin berkenaan dengan urusan zakat ini atau syariat zakat ini adalah anggapan bahwa zakat hanya ada di bulan Ramadan saja. Kalau kita bicara zakat fitrah secara khusus, memang benar bahwa zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi sebagaimana kita pahami bahwa zakat dalam Islam itu tidak hanya zakat fitrah, kita juga mengenal adanya zakat mal di dalam Islam ya. Nah, berkenaan dengan zakat mal ini, dia tidak selalu harus di bulan Ramadan atau tidak identik dengan bulan Ramadan ya. Bisa saja zakat mal atau zakat harta seseorang dibayarkan di luar dari bulan Ramadan, tergantung nanti haul dan nisabnya. Ketika haul dan nisabnya sudah terpenuhi, maka pada saat itulah zakatnya dikeluarkan. Jadi tidak harus di bulan Ramadan. Tetapi memang pada faktanya sebagian besar kaum muslimin masih beranggapan bahwa yang namanya zakat secara umum, apakah itu zakat fitrah, termasuk juga dalam hal ini ada zakat mal, itu selalu identik dengan yang namanya bulan Ramadan. Ini kesalahan yang pertama yang sering kita jumpai di tengah kaum muslimin ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah sikap lalai dari kewajiban membayar zakat. Dan ini sebetulnya fenomena semacam ini tidak hanya terjadi pada syariat zakat, bahkan pada syariat-syariat Allah yang lain pun banyak di antara kaum muslimin yang lalai. Sebutlah contohnya misalkan seperti sholat, kemudian menunaikan ibadah haji, kemudian menutup aurat misalkan. Nah, syariat-syariat Allah yang lain ini pun juga banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan ya. Kita tidak perlu harus menghadirkan angka pastinya, tetapi kalau secara sepintas kita menyaksikan
Memang faktanya demikian, kaum muslimin banyak sekali yang misalkan tidak melaksanakan sholat, ya, tidak menutup aurat dan seterusnya, ya. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah lalai dari kewajiban membayar zakat, ya. Padahal sebagaimana yang juga sudah kita pahami bahwa zakat ini merupakan salah satu dari 5 pilar atau satu dari 5 rukun Islam yang turut menentukan tegak tidaknya agama Islam. Tapi kalau kita amati antusiasme umat Islam dari kewajiban membayar zakat ini rendah sekali jika kita bandingkan dengan antusiasme mereka terhadap syariat Allah yang lain. Sebut saja misalkan seperti haji, ya. Kalau kita bicara haji secara khusus, antusiasme umat Islam untuk bisa menunaikannya itu tinggi sekali. Bahkan mereka rela menunggu belasan tahun agar bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang rela harus berhutang di lembaga keuangan hanya untuk mendapatkan nomor porsi haji. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa antusiasme umat Islam untuk bisa menunaikan ibadah haji itu sangat tinggi sekali. Padahal antara ibadah haji dengan zakat itu sebetulnya kedudukannya di dalam Islam sama. Sama-sama sebagai rukun Islam, sama-sama sebagai salah satu penentu tegak tidaknya agama Islam. Ya. Nah, ini sekali lagi menjadi catatan penting bagi kita perihal bagaimana kaum muslimin ternyata kebanyakan lalai dari kewajiban membayar zakat. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak sedikit juga di antara kaum muslimin yang bahkan tidak mengetahui harta mana saja yang merupakan sumber zakat, ya. Bahkan ada yang menganggap bahwa semua harta itu adalah sumber zakat, ya. Ini tentu sebuah kekeliruan, ya. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan yang sering juga kita jumpai di tengah kaum muslimin berkenaan dengan masalah zakat ini adalah tidak memahami haul dan nisab zakat, sehingga ketika mereka membayar zakat, kedua syarat ini tidak terpenuhi secara sempurna, ya. Ya, terutama nanti kalau kita bicara tentang zakat mal, ya, zakat mal ini mutlak harus memenuhi dua syarat ini, yaitu syarat nisab dan haul. Tetapi yang kita amati, ya, dan yang kita dapati di tengah kaum muslimin, banyak sekali di antara mereka yang ketika mereka membayar zakat mal atau zakat harta mereka, kedua syarat ini tidak terpenuhi secara sempurna, yaitu nisab dan haul, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, di antara kesalahan yang sering kita jumpai di tengah kaum muslimin terhadap masalah zakat ini adalah di mana mereka mengakumulasi nilai seluruh harta benda mereka. Kemudian mereka tentukan nilai zakatnya dengan dikalikan 2,5%, ya. Di awal tadi sudah kita singgung bahwa tidak semua harta merupakan sumber zakat. Hanya ada beberapa harta atau harta-harta tertentu saja yang merupakan sumber zakat. Nah, dari sekian banyak harta yang merupakan sumber zakat ini, masing-masing berdiri di atas aturannya sendiri-sendiri, ya. Jadi misalkan sebagai contoh, antara emas dan perak, ini dari sisi nisabnya saja sebetulnya sudah berbeda, ya. Belum nanti kalau misalkan kita bicara haulnya juga belum tentu haulnya akan sama begitu, ya, usia kepemilikannya akan sama, sehingga menjadi tidak logis ketika seluruh harta benda diakumulasi nilainya kemudian ditentukan besaran zakatnya dengan langsung dikalikan 2,5%. Tapi hal semacam ini sering kita jumpai juga di tengah kaum muslimin, ya, di mana mereka mengakumulasi nilai seluruh harta benda mereka, kemudian ditentukan nilai zakatnya dengan cara dikalikan dengan 2,5%. Bahkan harta yang sebetulnya bukan merupakan sumber zakat pun nilainya ikut diakumulasi. Nah, itulah 5 kesalahan yang sering kita jumpai di tengah kaum muslimin berkenaan dengan masalah zakat ini. Kemudian sebagai bonus, ya, sebagai tambahan, kami juga ingin menyampaikan bahwa ada satu kesalahan lagi yang juga sering dilakukan oleh kaum muslimin berkenaan dengan masalah zakat ini, yaitu memberikan zakat kepada yang tidak berhak, misalkan seperti kepada anak yatim, kemudian kepada para janda, ya. Padahal sebagaimana yang kita sudah pahami, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa kelompok yang berhak menerima zakat itu hanya terbagi ke dalam 8 kelompok saja atau 8 asnaf, dan di sana tidak disebutkan adanya anak yatim dan janda sebagai salah satu penerima zakat, ya.
Nah, ini di antara kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai di tengah kaum muslimin berkenaan dengan masalah zakat ini. Dan insya Allah di video-video berikutnya kita akan ulas secara lebih mendalam berkenaan dengan apa yang kita hari ini sampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kelanjutan dari video ini, teknisnya nanti bagaimana bisa dibaca di dalam deskripsi dari video pertama ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.